Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, kami dari kelas 151B, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Blitar. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dan supervisi akademik. Saya Faizatul Hanafiah dari SMKN 1 Blitar. Saya Agus Hediwaloyo, CGP Angkatan 11 dari SMPN 8 Blitar. Perkenalkan, saya Sidik Muharram, CGP Angkatan 11 Kota Blitar dari SMK PGRI 1 Kota Blitar. Perkenalkan, saya Seditya Sari Hartono, CGP Angkatan 11 dari SMPN 5 Kota Blitar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Agus. Saya senang sekali bertemu dengan Pak Agus hari ini ya. Hari ini kita bertemu untuk membicarakan tentang coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Agus ya. Dari sini saya akan memberikan dukungan penuh kepada Pak Agus untuk melakukan coaching pada hari ini. Lalu bagaimana kira-kira saya dapat membantu Pak Agus untuk pelaksanaan coaching hari ini? Selamat siang Bu Seditya. Terima kasih Ibu. Saya ingin Bu Seditya membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan kehadiran penuh Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, jadi Pak Agus ini saya memberikan dukungan kepada Pak Agus tentang kemampuan presence, kemudian kemampuan mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Nah, di sini saya akan mendukung penuh Pak Agus dalam melakukan hal tersebut ya. Kemudian bagian mana yang ingin Pak Agus fokuskan pada observasi hari ini? Saya berharap Bu Seditya dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oke, begitu ya Pak Agus. Baik, saya catat dulu ya. Jadi Pak Agus ingin saya memperhatikan cara Pak Agus dalam mendengarkan aktif, kemudian cara Pak Agus dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, gitu ya. Nah, menurut Pak Agus sendiri, kira-kira sejauh mana Pak Agus selama ini dalam melakukan hal-hal tersebut? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna Oke. dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa membimbing murid dalam pembelajaran. Oke ya, saya paham. Jadi Pak Agus ini yakin ya Pak Agus bisa lebih baik dalam membimbing murid-muridnya, terutama dalam hal pembelajaran. Nah, kemudian Pak Agus sendiri, apa harapan dari Pak Agus dari observasi kita nantinya? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke ya, baik Pak Agus. Jadi saya akan melakukan observasi terhadap proses percakapan Pak Agus, proses coaching ya, yang Pak Agus lakukan dengan coaching. Tadi diantaranya Pak Agus ingin saya memperhatikan tentang cara mendengarkan aktif, kemudian cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, gitu ya. Jadi saya nanti akan mencatat hal-hal yang sudah Pak Agus lakukan dalam proses coaching ini ya. Selamat melaksanakan proses coaching ya Pak Agus. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Bu untuk dukungan dan bantuan panjenengan. Iya, sama-sama Pak Agus ya. Selamat siang Bu Faiz. Selamat siang Pak Agus. Saya senang kita bisa bertemu hari ini. Apa yang ingin Bu Faiz capai melalui percakapan kita hari ini? Baik Pak Agus, saya di sini sebetulnya ingin mencari solusi. Jadi terkait rendahnya motivasi belajar siswa di kelas saya
Jadi tujuan kita adalah untuk menemukan cara meningkatkan motivasi siswa dalam memperbaiki bentuk asesmen yang digunakan. Benar begitu Bu Ya, Faiz? betul sekali Pak Agus. Baik, sebelum kita melanjutkan, bisa Bu Faiz ceritakan lebih lanjut apa yang sudah Ibu amati di kelas terkait motivasi belajar siswa? Begini Pak Agus, saya melihat bahwa sebagian besar siswa saya itu kurang antusias, terutama ketika menghadapi tes pilihan ganda. Jadi itu mereka tampak jenuh dan hasilnya pun juga tidak menggambarkan pemahaman mereka secara menyeluruh. Apa Bu Faiz sudah mencoba metode lain untuk menilai pemahaman siswa atau hanya menggali pilihan ganda siswa? Jadi sejauh ini saya masih menggunakan pilihan ganda karena saya merasa lebih mudah ya untuk mengoreksi dan terutama itu lebih terstruktur juga. Meskipun sebetulnya saya sadar ini mungkin kurang bervariasi. Nah, saya paham dari pengalaman Bu Faiz, apa yang menurut Ibu menjadi penyebab utama motivasi belajar siswa menurun saat mereka menghadapi asesmen tersebut? Menurut saya bentuk asesmen pilihan ganda ini tidak memungkinkan siswa mengekspresikan pemikiran mereka secara kreatif. Jadi mereka tuh hanya memilih jawaban yang menurut mereka benar tanpa banyak berpikir kritis. Dari sini kita sudah mengidentifikasi bahwa pilihan ganda mungkin bukan satu-satunya cara terbaik untuk menilai pemahaman siswa. Apa ide yang muncul di benak Bu Faiz untuk mengatasi masalah ini? Saya berpikir mungkin bisa mencoba bentuk kesenian lain seperti mungkin esai pendek, kemudian proyek atau diskusi kelompok. Tapi saya belum yakin Pak mana yang tepat di antara itu. Ide yang bagus Bu Faiz. Apa langkah pertama mungkin yang ingin Ibu coba untuk diverifikasi tentang asesmen di kelas? Saya mungkin akan mulai dengan menambahkan tugas ya, dengan proyek kecil seperti itu. Misalnya siswa bisa bekerja dalam kelompok untuk membuat poster atau presentasi tentang materi yang mereka pelajari. Itu ide yang menarik Bu. Apa langkah-langkah spesifik yang akan Ibu Faiz lakukan untuk memulai proyek ini di kelas? Pertama saya akan menyusun pedoman tugas yang jelas untuk siswa. Saya pikir itu penting sekali. Lalu saya akan memulai dengan kelompok kecil untuk memastikan mereka memahami tugasnya. Saya juga akan memberikan kriteria penilaian yang lebih terbuka, bukan hanya berdasarkan jawaban benar atau salah ataupun pilihan ganda yang A, B, C, D saja. Bagus sekali Bu Faiz. Kira-kira ini Bu, kapan Ibu akan mulai menerapkan metode baru ini? Saya akan mencoba proyek pertama ini mungkin minggu depan. Jadi setelah menyelesaikan pedoman dan kriteria penilaian. Menarik. Bagaimana saya bisa mendukung Ibu dalam proses ini? Jadi akan sangat membantu jika Bapak bisa memberikan masukan pada pedoman tugas dan kriteria penilaian yang nanti akan saya terapkan di kelas ini. Tentu dengan senang hati kita bisa bertemu lagi mungkin sebelum Ibu Faiz memulai untuk meninjau rencana. Terakhir, bagaimana perasaan Ibu setelah membuat rencana? Saya merasa lebih yakin Pak dan siap untuk mencoba pendekatan baru ini. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan motivasi belajar siswa saya di kelas. Luar biasa. Saya yakin langkah ini akan memberikan dampak positif pada motivasi dan pembelajaran siswa. Terus mencoba dan terus berkembang, mengembangkan kreativitas dalam asesmen, dan saya siap mendukung Ibu kapanpun diperlukan. Terima kasih Pak Agus atas bimbingan yang telah diberikan. Saya merasa sangat terbantu Pak Agus. Sama-sama Bu Faiz. Selamat siang. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Bu Setia. Ya, terima kasih Pak Agus ya karena Pak Agus sudah meluangkan waktu dengan saya untuk membahas hasil coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Agus beberapa hari yang lalu ya. Karena saya akan membahas hasil observasi ini, jadi Pak Agus bisa nanti melihat bagaimana performa dari Pak Agus
Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetisi itu Bu saat melakukan coaching tersebut. Iya. Berarti apa sih yang membuat Pak Agus kok bisa merasa bahwa Pak Agus itu telah melakukan proses coaching dengan baik? Karena saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan cukup baik. Ya. Di sini boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Iya Bu. Oke. Jadi selama saya mengobservasi coaching yang sudah Pak Agus lakukan, itu saya melihat bahwa Pak Agus memang telah mendengarkan dengan aktif, kemudian juga telah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Sudah Pak Agus lakukan dengan sangat baik, ya. Jadi yang Pak Agus sudah lakukan itu sudah sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk, ya. Jadi menurut Pak Agus bagaimana pandangan Pak Agus tentang hal ini? Saya senang mendengarnya Bu. Terima kasih atas umpan balik yang telah dia berikan atas proses coaching yang telah saya lakukan. Ya, meskipun pada garis besarnya proses coaching yang dilakukan Pak Agus sudah sangat baik, namun di sini saya mencatat beberapa hal yang nampak pada saat proses coaching, ya. Saya melihat memang aspek-aspek yang Pak Agus lakukan itu masih bisa ditingkatkan, ya Pak Agus. Misalnya saja pada saat observasi tadi, saya perhatikan saat Pak Agus mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, di situ sebetulnya Pak Agus itu harus sudah sesuai dengan standar. Namun Pak Agus perlu lagi meningkatkan cara Pak Agus dalam mengajukan pertanyaan berbobot sehingga proses coachingnya nanti dapat berjalan dengan maksimal, ya. Menurut Pak Agus bagaimana tentang pandangan saya ini? Saya sedikit memahami, artinya saya sudah mulai mengerti. Oke. Saya kira saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi untuk proses coaching berikutnya. Terutamanya dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot tadi, ya Pak Agus, ya. Iya. Iya. Jadi dari diskusi kita hari ini, Pak Agus tadi kan sudah menyebutkan tentang Pak Agus akan lebih meningkatkan kompetensi Pak Agus dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian langkah konkret seperti apa sih yang akan Pak Agus lakukan untuk meningkatkan performa dalam kompetensi ini? Dalam hal ini saya berencana Bu, untuk melakukan latihan yang lebih intensif Ya. dalam mendengarkan aktif Oke. dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Oke, ya. Jadi itu adalah langkah yang terbaik menurut Pak Agus, ya. Oke, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik, ya Pak Agus, ya. Akan saya catat hal-hal yang sudah terjadi dan rencana Pak Agus dalam melakukan latihan lebih intensif tadi, ya. Nah, terakhir Pak Agus, apa sih yang ingin yang sudah Pak Agus peroleh dari proses yang sudah kita lakukan selama ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu mengembangkan potensi saya, dan saya berterima kasih khususnya atas bimbingan dan umpan balik yang telah disediakan. Sama-sama Pak Agus, ya. Jadi saya berharap setelah proses ini kita bisa belajar lebih baik lagi. Nanti Pak Agus juga bisa meningkatkan kompetensi lagi, ya. Saya rasa cukup sekian dari saya Pak Agus, ya. Selamat terus mengembangkan kompetensi, ya Pak Agus. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang dan terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Selamat pagi Bu Faiz. Selamat pagi Pak Siti. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Bu Faiz. Hari ini Bu Faiz, ini kira-kira saya kan ingin membicarakan berkaitan dengan keterampilan coaching yang ingin ke depan Bu Faiz itu terapkan.
saya tentunya ingin memberikan dukungan. Terus, nah, bagaimana kedepannya itu saya bisa membantu Faiz. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Sidik. Jadi saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya tentunya akan mendukung Bu Faiz dalam hal ini ya. Bagaimana ke depan dalam penerapannya itu Bu Faiz itu mau fokus dalam hal apa? Baik, saya berharap Bapak nanti dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Pak Sidik. Jadi target utamanya Bu Faiz fokus ke dalam hal mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Betul, Gitu, ya. betul. Oke, saya catat terlebih dahulu ya Bu Faiz. Ya. Terus bagaimana menurut Bu Faiz sejauh ini tingkat kemampuan Bu Faiz dalam melakukan proses coaching tersebut? Baik, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif, kemudian merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Nah, dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik untuk nantinya membimbing murid dalam pembelajaran. Jadi Bu Faiz yakin kedepannya itu lebih baik dalam proses membimbing siswa Betul, berikutnya. betul sekali. Oke, saya paham ya Bu Faiz ya. Terus kemudian apa harapan Bu Faiz dalam observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini nanti memberikan umpan balik Pak, yang membangun tentu saja, yaitu untuk membantu perkembangan saya, khususnya nanti dalam mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, berarti untuk kedepannya Bu Faiz khususnya ya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Betul, Jadi betul sekali. saya tentunya memberi dukungan untuk Bu Faiz dan mudah-mudahan dalam proses coaching ke depan itu nanti dapat berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Pak Oke, Sidik. sampai jumpa di setelah coaching ya Bu Faiz Iya, ya. iya, terima kasih Pak Sidik. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Tia. Selamat pagi Bu Faiz. Sehatnya Bu Tia? Alhamdulillah Ya. sehat Bu Faiz. Terima kasih Bu Tia sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching kita hari ini. Iya. Nah Bu Tia, apa nih yang akan kita fokuskan dalam percakapan kita kali ini? Iya, jadi begini Bu Faiz, akhir-akhir ini tuh di sekolah saya itu ya, anak-anak didik saya itu sering banget terjadi konflik ya. Misalnya si A sama si B itu selalu berkonflik, entah itu karena hal kecil, kemudian karena provokasi teman sehingga menjadi besar, sehingga sepertinya anak-anak itu sering sekali mengalami konflik sosial antar teman gitu Bu Faiz. Oh seperti itu. Iya. Berarti yang menjadi tujuan kita pada sesi coaching kali ini adalah bagaimana supaya konflik itu bisa mereda. Iya, Sebisa betul, mungkin betul, konflik Pak itu Is. tidak ada. Seperti Iya, itu. iya. Betul begitu ya? Iya, betul. Betul, saya Baik. seperti itu. Baik, jadi ini itu tujuan yang sangat baik ya. Jadi kita akan mencari bagaimana cara-cara yang bisa dilakukan supaya nanti tidak ada konflik antara siswa seperti itu. Nah, menurut Bu Tia nih, apa sih sebetulnya yang menjadi penyebab yang itu tadi ada konflik sosial? Itu apakah ada penyebab yang spesifik seperti itu Bu Tia? Iya, jadi penyebabnya itu kan kalau anak di usia SMP itu kan masih remaja awal ya, Bu. Jadinya Betul. kondisi kemampuan emosionalnya itu juga masih sangat labil. Jadi saya rasa selama ini anak-anak itu kurang bisa dalam mengelola emosi, sehingga terkena satu hal kecil itu bisa jadi membesar. Jadi saya rasa perlu adanya
Ibu Iya. yang bisa bertemukan. Lalu untuk yang lainnya itu saya akan melaksanakan coaching talk. Oh seperti itu. Iya, terus saya juga berencana untuk mengundang ya dari psikolog mungkin itu untuk bisa mengarahkan anak-anak cara mengelola emosi yang tepat. Jadi sehingga anak-anak bisa mengelola emosinya dengan baik. Wah, itu sudah merupakan solusi yang sangat bagus buktinya. Wah, Iya, ya itu bisa diterapkan nanti ya. Nah, Iya. kira-kira ini nanti siapa yang akan bertanggung jawab dalam menerapkan metode yang sudah direncanakan ini? Kalau yang menjawab, tentunya saya sebagai guru BK-nya, kemudian saya melaksanakan bersama dengan pihak yang terkait. Iya. Lalu saya merasa itu kan anak-anak SMP masih perlu mendampingan orang tua ya. Jadinya di sini saya akan melaksanakan mengundang orang tua ke sekolah Iya. itu untuk melakukan parenting. Jadi saya juga akan bekerja sama juga dengan pihak-pihak yang bisa memberikan parenting edukasi kepada orang tua bagaimana bisa menjadi orang tua yang baik ketika menghadapi anak-anak remaja yang usia masih aktif. Oh, seperti itu. Wah, itu Iya. komitmen yang sangat bagus, Bu ya. Iya, Jadi betul. bukan hanya bekerja berjalan sendiri, tapi Iya. juga berkolaborasi dengan orang tua. Menurut saya itu cara yang sangat efektif mungkin yang bisa Ibu Iya. terapkan untuk mengatasi adanya konflik sosial di kelas. Iya. Seperti itu ya, Bapak. Mungkin itu saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih, Bu Faiz. Ya. Nanti kalau misalkan Bu Tia butuh bimbingan, bisa kita agendakan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih bisa Saya doakan semoga lancar ya, Bu Terima ya. kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Sama-sama. Selamat pagi. Selamat siang Bu Faiz. Selamat siang, Pak Siti. Ya, terima kasih ya pada siang hari ini telah menyediakan waktu Bu Faiz untuk berbicara dengan saya. Nah, saya ingin membahas Bu Faiz berkaitan dengan hasil observasi yang kemarin yang telah saya lakukan ketika proses coaching. Nah, bagaimana menurut Bu Faiz performa dalam kompetensi tersebut? Ya, terima kasih Pak Sidik. Jadi selama proses coaching itu saya merasa bahwa saya telah melakukannya dengan baik Pak dari kompetensi itu. Terus apa yang membuat Bu Faiz itu merasa demikian? Jadi saya merasa telah mampu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga pertanyaan itu bermakna dan itu saya sampaikan dengan baik Bapak. Oh gitu, jadi Bu Faiz merasa sedang mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot juga begitu ya? Betul sekali. Terus ini saya boleh berbagi dengan hasil observasi kemarin ya Bu Faiz ya. Boleh, terima kasih Bapak. Saya melihat bahwa Bu Faiz itu tentunya telah melakukan proses coaching dengan baik, menerapkan mendengarkan secara aktif, terus kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik. Tentunya sesuai dengan standar yang kita rujuk, begitu ya Bu Faiz Iya. ya. Terus bagaimana menurut Bu Faiz tentang hal tersebut? Baik, saya senang mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan balik yang telah diberikan. Ya. Namun demikian Ibu Faiz ya, Iya. kemarin itu saya juga melihat tentunya ada aspek-aspek yang bisa Bu Faiz itu maksimalkan lagi tentunya. Jadi misalkan Bu Faiz saat observasi kemarin itu saya perhatikan dalam Bu Faiz itu mengajukan pertanyaan maupun mendengarkan aktif itu sudah bagus, sudah sangat bagus. Iya. Akan tetapi ada bagian poin-poin tertentu yang bisa Bu Faiz itu maksimalkan. Seperti itu. Iya. Saya mengerti Pak. Ya, jadi saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi kemampuan saya dalam proses coaching. Dari diskusi kita hari ini ya Bu Faiz ya, apa langkah konkret ke depan yang Bu Faiz ambil untuk meningkatkan performa tersebut? Saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif dalam mendengarkan aktif, kemudian merumuskan pertanyaan yang lebih efektif seperti itu Pak. Oke, sangat bagus Bu Faiz ya, itu tentunya adalah langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hal
hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademi. Terus yang terakhir Bu Faiz ya, apa yang Bu Faiz peroleh dari proses kita hari ini? Baik, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, Pak. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang telah Bapak berikan. Oke. Sehari ini cukup ya Bu Faiz ya, Iya. selamat berkarya untuk kedepannya. Baik, terima kasih. Selamat untuk mengembangkan kompetensi. Siap, terima kasih. Selamat siang Bu Faiz. Selamat siang, Pak Sudi. Selamat siang Bu Setia. Selamat siang Pak Agus. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bu Setia menilai performa dalam kompetensi tersebut? Iya, jadi menurut saya ini ya Pak ya, sesi coaching yang sudah saya lakukan kemarin, itu saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam hal kompetensi-kompetensi yang sudah saya inginkan. Jadi saya merasa saya sudah melakukan yang terbaik dalam proses coaching kemarin. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa demikian tadi? Iya, jadi saya merasa dalam coaching yang kemarin saya lakukan itu saya sudah mampu dalam menjelaskan aktif, kemudian dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching itu saya merasa sudah saya lakukan dengan baik. Boleh saya berbagi pengamatan saya? Tidak boleh, silakan bagus. Saya melihat bahwa Bu Setia telah melakukan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bu Setia tentang hal ini? Iya, jadi saya sangat senang mendengar apa yang sudah bagus katakan tadi ya. Alhamdulillah saya sudah melakukan mendengarkan aktif dengan baik. Kemudian saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Pak Agus berikan kepada saya. Ini sangat membantu saya. Iya, Bu Setia. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih bisa ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi saya memperhatikan saat Bu Setia ini tadi melakukan pertanyaan berbobot yang menurut saya sebetulnya sudah sesuai, namun bisa ditingkatkan lagi. Bagaimana pandangan Bu Setia dalam hal ini? Ya, saya mengerti Pak Agus. Jadi kalau menurut Pak Agus hasil observasi yang sudah kita lakukan, jadi saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi ya Pak Agus. Utamanya kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya bisa membaca referensi, meningkatkan literasi saya akan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, tetap semangat Bu Setia. Luar biasa. Saya nantikan untuk sesi-sesi berikutnya. Iya, terima kasih Pak Agus. Jadi saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif lagi gitu Pak Agus ya. Utamanya dalam begitu tadi ya, mendengarkan aktif dan juga merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Iya. Ya. Luar biasa sekali Bu. Terima kasih Pak Agus. Sesi kita hari ini kita akhiri. Selamat Iya, terima siang. kasih. Selamat siang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Tia. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ini baik-baik saja Bu Tia. Alhamdulillah. Ya, kabar di sekolah baik anak-anak Pak? Alhamdulillah anak-anak cukup rajin dalam proses belajar. Iya, alhamdulillah ya. Jadi Pak Sudi begini, hari ini dalam sesi pertemuan kita akan melakukan sesi coaching. Di mana dalam sesi coaching ini kita menggunakan alur tinta. Jadi pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini ya. Lalu kira-kira nih Pak, apa sih tujuan yang ingin Bapak capai pada sesi coaching ini? Jadi gini Bu Tia, saya itu ingin sekali meningkatkan kemampuan saya itu dalam mengelola waktu biar lebih efektif. Iya, jadi
tujuan yang jenengan sebutkan tadi sudah sangat jelas ya. Jadi Bapak ingin meningkatkan kemampuan Bapak dalam mengelola waktu dengan lebih efektif. Nah sekarang mari kita identifikasi kira-kira hal yang nyata yang terkait dengan pengelolaan waktu Bapak itu kira-kira apa saja sih hambatan atau kendala yang Bapak alami dalam mengelola waktu? Jadi saya itu sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Itu dalam tentunya yang biasanya itu misalkan tugas tersebut harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Biasanya saya itu mengalami kendala-kendala. Misalnya contohnya ketika saya sedang fokus mengerjakan tugas A, tiba-tiba ada tugas yang lain menghampiri sehingga itu agak lebih fokusnya lebih terganggu, jadi pengelolaan waktunya jadi kurang efektif. Jadi tadi jenengan sudah menyebutkan dalam melaksanakan tugas itu dua tugas yang bersamaan jadi kurang efektif ya Pak. Baik. Jadi setelah Bapak mengidentifikasi hambatan tersebut ya, kira-kira mari ya kita lanjutkan dengan melakukan, merencanakan kira-kira rencana aksi yang Bapak bisa lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, utamanya masalah manajemen waktu ya. Kira-kira rencana aksi yang konkret yang bagaimana yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktunya Bapak? Jadi berkaitan dengan langkah yang konkret ya. Iya betul, rencana waktu. Saya itu mempunyai rencana mempunyai planning. Ke depan itu saya mau mencoba untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur ya. Jadi tentunya di dalam jadwal itu nanti saya akan lebih memprioritaskan mana tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mana tugas yang bisa dikerjakan setelah kita mengerjakan tugas yang lainnya. Jadi planning ke depan itu langkah konkret saya akan memprioritaskan tugas yang lebih penting. Bagus sekali ya. Tadi Bapak sudah mengutarakan rencana aksi yang sangat jelas dengan membuat jadwal dan juga menentukan skala prioritas yang mana yang akan Bapak dahulukan gitu ya Pak. Nah itu tadi kan rencana aksi ya sudah Bapak paparkan dengan jelas. Kemudian sekarang bagaimana kira-kira Bapak bisa menjaga komitmen terhadap rencana aksi yang sudah jenengan susun tadi? Kira-kira apa sih yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Biasanya komitmen itu tantangan juga ya. Iya betul sekali. Ya, tentunya mungkin saya akan mencoba untuk membuat planning dulu. Jadi nanti pengingat dan tentunya mengejak akan sejalan ya atau akan kerja untuk tentunya mendukung dalam rencana saya ataupun bisa mengingatkan saya. Oke, bagus Pak. Jadi tadi Bapak sudah berencana membuat reminder ya, pengingat-pengingat, kemudian melibatkan juga rekan kerja untuk bisa mendukung rencana yang sudah Bapak lakukan ya. Baik, semoga reminder ini bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian yang terakhir ini Pak ya, bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana-rencana aksi yang sudah Bapak susun tadi? Mungkin jadi coba nanti saya itu konsisten. Jadi akan konsisten sekali mungkin agar ke depan itu tidak ada tugas-tugas yang tidak ada istilah tugas 1, tugas 2, tugas 3. Jadi semuanya diprioritaskan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi Bapak membuat skala prioritas mana kira-kira tugas yang lebih diperlukan ya, biar tidak ada tugas yang tertinggal gitu, Pak. Lalu kemudian siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak dalam menindaklanjuti rencana ini? Untuk yang bisa terlibat gitu ya. Iya,
mungkin yang bisa membantu nanti tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin rekan guru ya, yang sejawat, terus mungkin selain dari rekan juga pengingat yang sudah saya buat tadi, ya yang tadi mungkin dalam bentuk alarm atau lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung misal itu alarm nanti yaitu akan mengingatkan saya kembali, oh ada tugas yang perlu kita utamakan, mungkin seperti itu. Ya, jadi bagus sekali Pak. Ya, tadi jenengan sudah mengutarakan rencana aksi, kemudian komitmen-komitmen, dan saya berharap dari presentasi kita hari ini Bapak bisa melaksanakan rencana aksi tadi dengan baik, begitu ya Bapak. Oke, nanti akan kita bertemu di sesi selanjutnya. Semoga Bapak bisa melaksanakan rencana aksi tersebut dengan baik ya. Ya, terima kasih Bu Iya, Yaya. sama-sama Bapak. Iya, terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya. Iya. Baik, selamat siang Bu Setitia. Selamat siang Pak Agus. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bu Setitia menilai performa dalam kompetensi tersebut? Jadi saya merasa pada sesi coaching yang sudah saya lakukan kemarin, saya sudah melakukan dengan baik ya. Jadi saya merasa dua kompetensi itu sudah saya lakukan dengan baik, dan saya sudah mengusahakan dan berupaya dengan maksimal. Apa yang membuat Bu Setitia merasa demikian? Iya, jadi saya merasa dalam coaching yang saya lakukan kemarin itu saya mampu mendengarkan aktif. Jadi ketika coach berbicara, saya mampu mendengarkan dengan aktif. Kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, sehingga coach saya bisa lebih terbuka, lebih bisa menentukan tujuan dari coaching yang saya lakukan kemarin. Baik, boleh saya berbagi pengamatan saya, Bu? Oh boleh, silakan Pak Agus. Oke. Saya melihat bahwa Bu Setitia dalam hal ini telah melakukan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pandangan Bu Setitia tentang hal ini? Iya, jadi saya sangat senang mendengarkan umpan balik dari Pak Agus ya. Terima kasih atas umpan baliknya, sehingga saya bisa mengetahui bagaimana proses coaching yang sudah saya lakukan kemarin Pak Agus. Ya, namun Bu, dari catatan saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan lagi. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan saat Bu Setitia mengajukan pertanyaan berbobot yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar yang telah kita tetapkan. Bagaimana pandangan Bu Setitia dalam hal ini? Begitu, saya mengerti Pak Agus ya. Jadi yang pada awalnya saya merasa saya sudah melaksanakan coaching tersebut dengan baik, tetapi menurut pandangan Pak Agus, kalau memang saya harus melakukan meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot, saya pasti akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Setitia, tetap semangat, luar biasa. Mungkin Iya. kita akan ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Iya, Kan Bu Setitia iya. ya. Jadi saya mungkin nantinya saya akan lebih melakukan latihan lebih intensif lagi ya Pak Agus ya. Dalam tadi saya mendengarkan aktif dan ya, terus kemudian meruruskan pertanyaannya lebih efektif begitu Pak Agus. Ya. Luar biasa memang. Iya, Ya, ini. terima kasih Pak Agus. Selamat siang. Selamat siang Pak Agus. Selamat pagi Pak Sidik. Oke, selamat pagi Bu Fahri. Baik, saya senang bisa bertemu Bapak hari ini ya. Kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Bapak. Nah, di sini saya ingin memberikan dukungan tentu saja. Kemudian dalam hal ini bagaimana saya dapat membantu Pak Sidik? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Faiz ya. Saya ingin Bu Faiz itu membimbing saya dalam tentunya meningkatkan kemampuan presence, terus kemudian mendengarkan aktif dan tentunya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik,
Di sini saya akan mendukung Anda dalam 3 poin itu Bapak ya. Dan dari 3 itu tadi, apa sebetulnya poin yang sebetulnya ingin Bapak fokuskan dalam kegiatan observasi ini? Jadi saya berharap dapat memperhatikan apa nih, Bu Faiz itu nanti dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif tentunya, dan cara bagaimana saya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Seperti itu, baik, saya catat ya Pak Sidik ya. Kemudian bagaimana menurut Bapak, sejauh mana sih tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Tentunya saya percaya Bu Faiz, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif, terus kemudian merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Selain itu, dengan meningkatkan keterampilan tersebut, saya yakin juga bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Seperti itu, baik, saya paham Pak Sidik. Nah berikutnya nih, apa harapan dari Pak Sidik dari observasi yang akan kita laksanakan ini nanti? Saya berharap Bu Faiz ya, dari observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu tentunya perkembangan saya, Ya. khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang benar. Baik, nah kemudian ini nanti ketika saya melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching yang dilakukan oleh Pak Sidik dengan coachingnya nanti ya, saya akan mencatat hal-hal yang akan diamati seperti itu. Tadi beberapa poin sudah saya catat juga. Mudah-mudahan nanti kegiatan coaching berjalan dengan lancar. Amin. Semangat selalu ya Pak Sidik ya. Semangat. Baik, sampai jumpa nanti di kegiatan coaching dan nanti kita ketemu lagi di pasca kegiatan. Oh betul, ya. Seperti itu. Siap Bu Faiz, terima kasih. Iya, sampai jumpa lagi Pak Sidik. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak Sidik. Terima kasih ya Pak Agus ya. Pak Agus sudah mau meluangkan waktunya, tentunya dalam apa nih? Dalam sesi coaching pada pagi hari ini. Terus Pak Agus, kira-kira apa yang ingin kita fokuskan pada percakapan kita ini Pak Agus? Baik Pak Sidik, saya ingin membahas tentang rendahnya integritas siswa dalam pelajaran matematika Pak. Saya merasa banyak siswa yang cenderung mencontek jawaban temannya saat menggunakan soal pilihan ganda. Gitu, berarti banyak yang mencontek gitu ya Pak Agus ya. Baik, jadi kita akan fokus pada bagaimana meningkatkan integritas siswa ya, dengan cara tentunya memperbaiki metode asesmen dalam pembelajaran matematika. Kedepannya apa yang menjadi tujuan utama Pak Agus dalam sesi ini? Baik, saya ingin menemukan cara untuk membuat metode asesmen yang lebih efektif agar siswa tidak hanya mengandalkan teman mereka, tetapi benar-benar berusaha memahami serta menghitung soal dengan baik Pak. Betul banget, itu bagus banget itu Pak Agus ya. Jadi agar siswa itu istilahnya bisa jujur juga gitu ya Pak Agus ya. Itu tujuan yang sangat baik Pak Agus. Jadi apa nih? Kita akan mencari metode asesmen yang bisa meningkatkan integritas siswa dan pemahaman mereka. Mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya nih Pak Agus ya, untuk identifikasi permasalahannya. Menurut Pak Agus nih, apa yang menjadi penyebab utama rendahnya integritas siswa? Apakah ada hal lain selain soal pilihan ganda tersebut Pak Agus? Saya rasa soal pilihan ganda terlalu mudah dan kurang mendorong siswa untuk berpikir kritis Pak. Mereka merasa bisa mencontek karena hasilnya tidak memerlukan usaha yang signifikan. Oh gitu. Apakah ada momen di mana siswa itu terlihat lebih terlibat dan jujur saat menggunakan metode asesmen lain Pak Agus? Iya Pak. Ketika itu saya memberikan soal terbuka atau tugas proyek yang lebih kompleks. Siswa terlihat lebih serius serta berusaha
menyelesaikan tanpa mencontek siapa temannya. Itu observasi yang sangat menarik Pak Agus ya. Terus apa yang bisa Pak Agus mulai dengan apa nih, satu unit pelajaran matematika menggunakan kombinasi tertentu. Terus kapan kira-kira Pak Agus bisa mulai menerapkan? Baik, saya bisa mencoba menggunakan soal terbuka yang menuntut mereka untuk mengajukan langkah-langkah penyelesaian, Pak. Selain itu, saya ingin menambahkan proyek kecil yang melibatkan penerapan konsep materi dalam kehidupan nyata. Dan saya bisa memulai minggu depan untuk materi kesebangunan. Saya akan menggunakan kuis pilihan ganda untuk konsep dasar, tetapi juga menambahkan soal terbuka yang meminta siswa untuk menjelaskan proses pemecahan masalah mereka. Bagus sekali. Terus nih bagus nih, siapa yang akan bertanggung jawab dalam memantau implementasi dan hasil dari metode baru ini Pak Agus? Dalam hal ini saya akan merancang serta menerapkannya sendiri, Pak, serta memantau tentunya respon siswa. Saya akan mencatat apakah ada perubahan dalam integritas mereka seiring dengan perubahan metode asesmen yang saya gunakan. Oke, jadi sekarang Pak Agus nih, saya tentunya menghargai komitmen Pak Agus. Terus apakah ada hal lain yang bisa kita bahas atau persiapkan sebelum Pak Agus itu mulai menerapkan metode itu? Dalam hal ini saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak atas saran dari Bapak dalam sesi hari ini, Pak. Oh, berarti sudah cukup begitu ya Pak Agus ya? Iya, Pak. Oke, berarti sama-sama nggih Pak Agus nggih. Saya tentunya selalu siap membantu Pak Agus jika Pak Agus itu nanti membutuhkan bimbingan lebih lanjut lagi. Terus semoga tentunya rencana Pak Agus yang sudah disampaikan tadi kedepannya itu bisa berjalan dengan maksimal dan dapat meningkatkan integritas siswa. Ya, terima kasih Pak Dede. Oke, sama-sama Pak Agus, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Iya. Selamat siang Pak Sidik, berjumpa lagi. Iya nih, selamat siang Bu Baik, Faiz. Pak Sidik, terima kasih ya telah menyediakan waktu untuk berbincang kembali dengan saya. Di sini saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada proses coaching sebelumnya. Nah, ini bagaimana Pak Sidik dulu menilai performa dari kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya itu sudah melakukan dengan cukup baik dalam kompetensi tersebut Pak Faiz. Seperti itu. Iya. Nah, apa nih yang membuat Pak Sidik merasa demikian? Saya itu merasa telah mampu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya dengan sangat baik Bu Faiz. Oh, seperti itu. Iya. Nah, ini saya boleh berbagi hasil dari pengamatan saya, Pak? Gitu boleh? Baik. Nah, di sini saya melihat bahwa Pak Sidik ini telah melakukan mendengarkan dengan aktif sudah. Kemudian Pak Sidik juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, Pak. Kemudian juga sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Pak Sidik tentang hal ini? Tentunya saya mendengar pernyataan Bu Faiz sendiri. Terima kasih Bu Faiz sudah memberikan umpan baliknya. Iya, sama-sama Pak Sidik. Nah, ini tapi ada catatan Pak Sidik ya. Saya juga melihat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan lagi Pak Sidik. Nah, misalnya saat observasi saya perhatikan saat itu ada pertanyaan yang kurang berbobot seperti itu. Sebenarnya sudah berbobot tetapi mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi. Nah, ini bagaimana menurut Pak Sidik? Oke, tentunya saya mengerti apa yang disampaikan Bu Faiz. Untuk kedepannya saya akan mencoba berusaha lebih baik lagi untuk meningkatkan yang kurang lebih. Betul. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa meningkat lagi Pak ya. Nah, dari diskusi kita ini apa nih langkah konkret yang nantinya akan Pak Sidik lakukan untuk meningkatkan performa dalam hal ini? Oh, langkah konkret nih. Saya berencana
untuk melakukan latihan yang intensif tentunya Bu Faiz dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Baik, seperti itu langkah yang bagus Pak Sidik ya. Di sini saya mencatat ya hasil observasi ini ke dalam from supervisi akademik. Kemudian nanti ya berikutnya ini terakhir apa nih yang Bapak Sidik peroleh dari proses ini? Tentunya saya merasa Bu Faiz lebih memahami area-area di mana yang perlu saya kembangkan lagi. Betul. Dan saya juga berterima kasih kepada Bu Faiz atas bimbingan dan pengalamannya yang sudah diberikan. Baik, yang sama-sama Pak Sidik, mudah-mudahan nanti ke depan bisa jadi lebih baik ya. Dan tentunya tetap semangat selalu Pak Sidik. Semangat. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Iya, selamat pagi Pak Sidik. Selamat